Selamat malam para pendengar setia kisah misteri Syaiflas Tunnel serta pembaca budimansyaifflas.com. Ada jalan di Blora yang bukan hanya memisahkan antara satu desa dan desa lain. Konon, jalan itu adalah jahitan yang renggang pada kain dunia. Sebuah lapisan tipis yang begitu rapuh antara kenyataan yang kita jalani dan alam gaib yang mengintip dari baliknya. Mereka yang pernah melewatinya dan berhasil kembali dalam keadaan utuh, sebenarnya tidak pernah benar-benar pulang sepenuhnya. Mereka membawa sebuah bekas luka di jiwa, sebuah bayangan yang menempel di sudut mata, yang tak akan pernah hilang. Kisah ini bukan tentang tersesat. Ini tentang diculik. Diculik oleh jalan itu sendiri, dan disambut oleh sang penghuni yang sudah lama menanti. Ini adalah kisah tentang lintang kembang sore di hutan Blora. Udara malam itu dingin, bukan dingin biasa yang bisa dihalau oleh jaket tebal. Ini adalah dingin yang merembes, yang menyerap masuk ke dalam sumsum tulang, membawa aroma tanah basah yang tercampur dengan sesuatu yang manis layu, seperti bunga Kamboja yang dibiarkan membusuk di atas kuburan. Sebuah bus pariwisata tua, warnanya sudah kusam dimakan usia, melaju pelan seolah berjalan di atas air. Ia menembus kegelapan hutan jati Blora yang di malam hari terasa seperti sebuah lautan darat yang hitam pekat. Di dalam, sebagian besar mahasiswa dari Semarang sudah terlelap, lelah setelah kegiatan sosial di Cepu. Namun, tidak ada yang tidur nyenyak. Tidur mereka terasa dangkal, diselingi mimpi-mimpi buruk yang tak berbentuk namun meninggalkan rasa cemas yang mengeram di dada. Di bangku sopir, Pak Tono, pria parubaya yang mengaku hafal setiap inci jalur Pulau Jawa, tiba-tiba merasakan keringat dingin mengalir seperti ular di punggungnya. GPS di ponselnya, yang biasanya menjadi andalan di jalur-jalur sepi, kini hanya menunjukkan lingkaran setan. Layar itu berputar tanpa tujuan, sebuah titik biru yang terjebak dalam gerakan tak berujung. Layar ini aneh mas. Seperti kita berputar-putar di tempat yang sama. Gumamnya pada Mas Wahid, kernetnya yang wajahnya mulai pucat, reflektornya memantulkan cahaya redup dari dashboard. Jalan di depan kelihatan biasa saja mas, teraspal. Kayaknya ini jalan pintas biar cepat sampai, ujar Pak Tono, berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada kernetnya. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Mas Wahid hanya mengangguk ragu. Matanya tak lepas dari jalan di depan yang seolah tanpa akhir, dikelilingi pohon-pohon jati yang berdiri seperti para saksi bisu. Di deretan tengah, Dinda menggigil kedinginan, bukan karena Aceh yang terlalu dingin. Kalian merasa enggak? Bisiknya pada Rian, teman sebangkunya. Suaranya hampir hilang di antara denguran mesin bus. Jalannya ini kayaknya makin menekan. Pohon-pohonnya kayaknya makin rapat dan menjelang ke atas, seperti mau menelan kita. Rian yang selalu berusaha tampil sebagai yang paling tenang, menjawab setengah tertawa. Udah, Din. Ini kan hutan. Memang begini. Kita udah dekat jalur hutan, biasa kok gelap. Tapi ini tidak biasa. Beberapa menit kemudian, bus melewati sebuah jembatan kayu kecil yang usang. Sebuah jembatan yang tidak pernah mereka lihat di peta manapun. Kayunya terlihat rapuh, dan di bawahnya, aliran sungai yang gelap mengalir tanpa suara. Dan yang lebih mengerikan, beberapa penumpang mulai melihat sosok-sosok ganjil di antara pepohonan. Sosok itu berdiri diam, menyatu dengan bayangan, tapi yang membuat jantung mereka berhenti sejenak adalah beberapa dari sosok itu wajahnya mirip dengan mereka yang ada di dalam bus. Mas, lihat, di luar sana, yang di pohon itu. Mukanya kayak kamu, Mas. Teriak seorang mahasiswa ketakutan. Jarinya menunjuk keluar jendela dengan gemetar. Rian menoleh keluar, dan yang ia lihat membuat darahnya mengeras. Di antara dua pohon jati yang tua, berdiri bayangan dirinya sendiri. Sosok yang persis sama dengan baju yang sama, tersenyum sinis. Bukan senyumnya, tapi ketiadaan di balik senyum itu yang membuat ngeri. Apa-apaan ini? Serunya, dan untuk pertama kalinya, ketakutan tulus meretas suaranya. Pak Tono mulai merasakan ada yang sangat tidak beres ketika lampu depan bus mati satu persatu. Bukan karena rusak, tapi seolah-olah kegelapan di luar secara aktif menelannya. Mesin bus masih menderu, tapi lajunya melambat drastis, seperti berjalan melumpur di jalan yang tak kasat mata. Jalanan di depan yang tadi terlihat beraspal mulus, kini berubah menjadi jalan setapak dari tanah merah yang basah dan licin, seolah jalan aspal itu hanyalah ilusi yang sudah luntur. Suasana di dalam bus berubah menjadi kacau dalam sekejap. Apa yang terjadi, Pak Tono? Teriak seorang mahasiswa dari barisan belakang, suaranya pecah oleh ketakutan. Tiba-tiba, sebuah suara geseran panjang dan keras terdengar dari atap bus. Sret, seperti kuku panjang dan berkarat yang ditarik perlahan di atas logam.
Sontak semua penumpang berteriak. Beberapa wanita menutup muka, sementara yang lain menatap ke atas dengan mata melotot. Latono menginjak rem secara mendadak. Bus berhenti di tengah jalan hutan yang kini benar-benar gulita. Lampu dalam bus mulai berkedip-kedip, berkedip lagi dengan cepat, lalu mati total, menyisakan kegelapan yang pekat seperti tinta yang ditumpahkan ke lautan. Kegelapan itu terasa punya berat, menekan dada dan mencekik napas. Semua tenang, jangan panik. Mungkin hanya ranting pohon yang kena angin kencang, kata Mas Wahid, tapi suaranya pecah ketakutan, tidak meyakinkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dinda berdiri dengan wajah pucat pasi, tubuhnya gemetar. Aku, aku dengar ada yang bisik-bisik di samping telingaku. Bilang, ikut aku. Rian yang duduk di sebelahnya menggenggam tangan Dinda erat-erat. Wajahnya yang tadinya penuh keyakinan kini pucat seperti kertas. Aku juga dengar, dan aku lihat ada bayangan hitam. Merayap naik ke atap bus dari belakang, panjang, dan tidak berbentuk. Seolah membuktikan kata-kata mereka. Suara ketukan pelan namun berirama mulai terdengar dari atap. Tok, tok. Sebuah ketukan yang terasa sengaja dan penuh niat, seperti sebuah undangan atau sebuah hitungan mundur. Bus itu terasa tidak lagi kendaraan, melainkan sebuah peti mati yang digoyang-goyangkan dari luar. Ketakutan mencapai puncaknya ketika seorang ibu di barisan belakang tiba-tiba menjerit histeris. Jerit itu robek dari kerongkongan kering, melukai keheningan yang mencekam. Nabila, anak saya, Nabila hilang. Tadi duduk di sebelah saya. Teriaknya. Semua mata yang terbelalak ketakutan langsung tertuju ke bangku kosong itu. Hanya ada tas kecil berbentuk kelinci dan selimut warna pink milik Nabila, anak perempuan berusia 7 tahun yang kini benar-benar menghilang tanpa jejak dari dalam bus yang terkunci rapat. Bus yang seolah digendong oleh sesuatu yang besar dan lembab itu pun berhenti mendadak. Beberapa mahasiswa dengan nekat turun, menyalakan senter ponsel yang cahayanya temaram bagai lilin di tengah badai, berteriak memanggil-manggil nama Nabila ke dalam kegelapan. Nabila, Nabila. Tapi suara mereka seperti ditelan oleh hutan. Tidak ada gema, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang sangat pekat dan tekanan tak terlihat yang membuat dada sesak. Seolah hutan itu menahan napas bersama mereka. Mas Wahid yang ikut mencari tiba-tiba kembali dengan wajah beringas ketakutan. Tubuhnya jatuh tertelungkup di pintu bus. Saya lihat anak itu. Dia jalan sendirian ke arah pohon besar di ujung sana. Tapi saya tidak bisa mengejar. Kaki saya terasa seperti akar yang tumbuh dari tanah, menahan saya. Sesuatu, sesuatu yang tidak kelihatan menahan saya, katanya terengah-engah. Otono yang wajahnya sudah basah oleh keringat dingin, memutuskan semua harus kembali ke bus. Kita tidak bisa cari sendiri. Ini bukan tempat biasa. Kita harus segera keluar dari sini. Dengan berat hati dan tangis yang pecah, sang ibu yang kehilangan anaknya ikut naik ke bus lagi. Matanya hampa menatap kegelapan di luar jendela. Bus kembali melaju pelan, menyusuri jalan setapak yang semakin sempit dan gelap. Pohon-pohon di kiri kanan kini begitu dekat. Cabangnya seperti jari-jari tangan yang kering dan bengkok yang siap mencakar. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal yang melayang rendah di depan, sosok itu muncul di tengah jalan. Semua menjerit kor, suara yang tertahan oleh dinding bus. Laktono menginjak rem sekuat tenaga, membuat bus tergelincir sedikit di tanah licin. Sosok itu berdiri diam, seolah sudah menanti mereka. Seorang perempuan tua dengan rambut panjang acak-acakan yang jatuh hingga ke pinggang, mengenakan kebaya coklat lusuh yang telah lapuk dimakan waktu. Wajahnya penuh keriput peta kehidupan yang pahit. Matanya tergenang air mati, tidak pernah berkedip, dan bibirnya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya, seperti retakan pada porselen tua. Ia tidak berbicara, tidak bergerak, hanya berdiri mematung di tengah jalan, menjadi sebuah patung ketakutan yang hidup. Lalu, ia mengangkat tangan kirinya pelan. Jari-jari yang kurus dan panjang itu menunjuk ke satu arah di antara pepohonan yang lebih gelap. Sebuah lorong tak kasat mata. Apa? Apa itu? Isyarat. Tanya Dinda dengan suara bergetar, wajahnya menempel di kaca jendela. Watono tak punya pilihan lain, rasa takutnya sudah melampaui logika. Kalau kita terus ke depan bisa-bisa makin masuk ke dalam neraka. Kita ikuti saja arahnya. Ini lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Bus pun berbelok perlahan, mengikuti arah tunjuk jari itu. Tapi saat mereka menengok ke belakang, sosok perempuan tua itu sudah tak ada, menghilang secepat ia muncul. Jalur yang mereka masuki kini terasa lebih dingin. Tak ada lagi cahaya bintang,
ternyata ada suara serangga malam, dan pohon-pohon tampak semakin besar dan merapat, seolah menutup langit di atas mereka, memenjarakan mereka dalam kubah kegelapan. Di dalam bus yang sunyi dan mencekam, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil yang lirih, jelas sekali, seperti datang dari balik dinding di belakang mereka. Itu suara Nabila. Aku dengar jelas banget, kata Rian, kali ini tanpa ragu. Pak Tono menghentikan bus. Mas Wahid, Rian, dan seorang mahasiswa lain bernama Arun memutuskan untuk turun, mengikuti sumber suara ke dalam hutan yang pekat, menyalakan senter ponsel mereka yang terasa tak berguna. Beberapa menit kemudian, terdengar teriakan Arul dari kejauhan penuh keterkejutan. Ada dia. Dia di dalam gubuk. Tak ada yang tahu sejak kapan sebuah gubuk kayu reot, tertutup akar dan lumut tebal, bisa berdiri di tengah hutan itu. Gubuk itu terbuat dari kayu jati hitam yang basah oleh embun dan noda-noda gelap yang terlihat seperti darah kering. Di dalamnya, mereka menemukan Nabila duduk di pojokan. Tubuhnya dan matanya kosong menatap ke dinding. Nabila, ini Ran, kita pulang ya, kata Rian pelan, berusaha menyentuh baunya. Sebelum Nabila menjawab, dia berbisik dengan suara serak yang bukan suaranya. Jangan bilang ke nenek itu. Neneknya bilang, aku harus tinggal. Nanti ada yang datang lagi untuk main. Tatapannya beralih ke Dinda yang masih di dalam bus, seolah melihat melalui dinding. Dinda, katanya Dinda nanti yang jadi anaknya. Mereka langsung menarik keluar dari gubuk dan kembali ke bus dengan ngeri yang membeku di tulang punggung. Tapi saat mereka akan melanjutkan perjalanan, semua lampu bus mati total. Mesin juga ikut mati dengan sendinya. Lalu, dari luar jendela, muncul cahaya remang-remang berwarna kebiruan. Dalam kabut, muncul sosok perempuan tua yang sama. Tapi kali ini wajahnya berubah. Tak lagi tersenyum. Matanya kini merah menyala seperti bara api dari neraka. Dan wajahnya menunduk lalu perlahan menatap ke arah bus dengan sorot tajam penuh kebencian. Tangan kanannya menunjuk ke arah Nabila. Lalu, suaranya menggema langsung di kepala semua orang, bukan dari mulutnya. Suara yang serak dan kuno. Dia sudah menemukan ibunya yang baru. Tiba-tiba, seluruh bus seperti diguncang gempa kecil. Dindingnya bergetar hebat, jendela berembun, dan aroma bunga kamboja yang sangat menyengat memenuhi ruangan, membuat beberapa orang mual. Di saat itulah Pak Tono yang hampir pingsan karena takut, menggenggam kemudi dan berkata keras dengan suara bergetar. Maaf Bu, kalau memang dia anakmu, kenapa tak kau jaga dari dulu? Kami cuma mau pulang. Anak ini punya ibu, punya ayah. Kau tidak punya hak mengambilnya. Tak lama setelah itu, cahaya kebiruan di luar perlahan menghilang. Gesekan di atap bus berhenti. Mesin bus menyala sendiri dengan sebuah batuk keras. Seketika udara terasa lebih ringan. Pohon-pohon mulai tampak terbuka, membentuk jalan setapak kecil yang perlahan menyambung ke jalan beraspal yang mereka kenal. Mereka mengikuti jalur itu tanpa banyak bicara. Setiap orang hanya diam, memeluk doa masing-masing dengan tubuh yang masih gemetar. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti setahun, mereka akhirnya sampai di jalan utama. Lampu jalan mulai terlihat, oranye dan redup. Sinyal ponsel kembali muncul sekaligus di layar. Tapi ada yang aneh. Saat Pak Tono melihat peta digital, mereka terkejut karena ternyata mereka keluar di sisi lain hutan, di daerah yang butuh perjalanan 3 jam dari jalur awal mereka. Dan waktu di ponsel mereka menunjukkan mereka sudah hilang hampir 5 jam, bukan 1 jam seperti yang mereka rasakan. Mereka selamat, tapi tidak utuh. Mereka pulang membawa luka yang tak terlihat. Nabila setelah kejadian itu, sempat beberapa hari tidak bicara dan hanya duduk termenung di sudut ruangan, kadang-kadang tersenyum pada kosong. Ia perlahan kembali seperti semula, tapi ia tak pernah bisa menjelaskan jelas siapa nenek yang membawanya atau bagaimana ia tiba-tiba ada di gubuk tua itu. Yang lebih mengerikan, beberapa penumpang lain mulai mengalami hal aneh. Ada yang bermimpi berjalan di hutan itu lagi setiap malam. Ada yang merasa selalu diawasi dari bayangan di kamarnya. Dan Rian, sang skeptis, kini tak berani tidur dengan lampu mati dan menghindari cermin. Dinda beberapa kali menemukan kelopak bunga kamboja putih di jendela kamarnya. Padahal tidak ada pohon seperti itu di sekitar rumahnya. Pak Tono mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai sopir bus. Tak pernah lagi mau melewati jalan di luar kota setelah matahari terbenam. Mereka semua pulang, tapi sebagian dari mereka, entah bagaimana, tetap tertinggal di jalur Geblora. Karena jalur itu memang bukan untuk manusia biasa, dan sekali kamu masuk, sebagian jiwamu akan selamanya menjadi milik penghuninya. Jalan itu tidak meminta tubuhmu, hanya meminjam sepotong jiwa untuk dikenang selamanya. Demikian cerita kita malam kali ini, semoga menghibur.
Jangan lupa untuk sharing cerita kami, dan kita akan berjumpa lagi pada cerita lainnya hanya di Shy Flash Channel serta shyflash.com. Terima kasih.